Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 6 dengan judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Urusan duniawi itu memang bertolak belakang dengan urusan surgawi. Para rasul ini kan tugas utama adalah mewartakan firman. Sebab apa? Ya, kalau mengurusi meja, ya, artinya mengurusi kebutuhan meja makan, sembako, kebutuhan pakaian dan sebagainya, yang memang itu semua diperlukan. Tetapi kalau para rasul juga harus mengurusi hal-hal sembako dan barang-barang seperti itu, mereka tidak fokus. Mereka tidak bisa memusatkan pikiran dalam pelayanan firman, dalam pelayanan doa. Untuk itu mereka memilih, berkata, "Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat." Jadi dipilih orang yang baik, artinya orang yang jujur, karena mereka akan menghandle uang, menghandle duit, menghandle mamon. Kalau tidak tahan, kalau tidak penuh dengan roh, maka akan tergoda oleh uang. Bahaya. Jadi pilihlah yang terkenal penuh roh dan hikmat. Hikmat ini bijaksana, ya. Pintar mengelola uang, pintar membawa perkara dengan baik, bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Dipenuhi roh, ya, Roh Kudus. Maka setelah dipilih-pilih, terpilihlah Stefanus. Nanti Stefanus menjadi martir, ya, dilempari. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, 7 orang. Lalu mereka diberkati oleh para rasul dengan menumpangkan tangan ke atas mereka, dan mereka berdoa memberkati, ya, supaya petugasnya, namanya petugas baru ini, 7 orang ini dapat melaksanakannya dengan bimbingan Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus, dan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar, sehingga nanti para janda-janda yang komplain, yang bersungut-sungut karena pelayanan kebutuhan janda-janda diabaikan atau ya tidak diperhatikan lah, ya, mungkin ada yang, saya kurang garam, kurang beras, ya, mungkin kurang ada minyak goreng, ya. Kok saya nggak dibagi, ya? Itu ribut gitu antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ya, itu seperti itu. Urusan-urusan kecil ini kan bisa ribut nih, kalau tidak diatur dengan baik, tidak di-manage dengan baik, itu akan menimbulkan kekacauan. Makanya sudah benar si para rasul memilih 7 orang untuk menjalankan tugas itu, ya, tugas duniawi, ya.
ya istilahnya tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas gereja ya, fasilitas, inventaris, segala macam itu loh ya, listrik, air, lalu makan untuk pastor, pakaian, kendaraan, lalu bersih-bersih rumah, ya tugas-tugas duniawi itulah ya. Itu kan harus ada yang mengurusnya sendiri ya, tidak perlu semuanya dihandle oleh pastor. Pastor kan tugasnya untuk menjalani, untuk mewartakan pelayanan firman sabda Tuhan, dan juga dalam tugas mereka untuk mendoakan. Jadi terpilihlah 7 orang itu, dan sejak saat itu 7 orang itu setelah diberkati ini, lalu mereka menjalankan tugasnya dengan lancar, dengan baik. Tidak ada lagi yang sungut-sungut, tidak ada lagi yang mengeluh, yang protes. Dan setelah para rasul fokus pada firman Tuhan, maka firman Tuhan makin tersebar, dan pengikut Yesus di Yerusalem juga makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus ya, menjadi pengikut Yesus, percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat, Penebus, Tuhan kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.